Bekerja sama dengan Selamat malam pemirsa KTV dimanapun Anda berada, semoga Anda dan keluarga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, Covid Table Talk akan selalu hadir memberikan informasi yang akan menambahkan wawasan Anda. bekerja sama dengan Pemirsa KTV pasti sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan the one and only theocentric motivator kita, Bapak Eloy Zaluku, yang akan terus memberikan motivasi dan juga inspirasi buat kita semua. Dan tema yang akan kita bahas hari ini, kita akan membahas mengenai 3 kunci kesuksesan. Kalau gitu langsung saja kita sapa terlebih dahulu Pak Eloy. Halo Pak Eloy, apa kabar? Wah, santai sekali nih hari ini sepertinya. Gimana lebih nih kabar? Lebih santai dari sebelumnya ya. Iya, gimana nih? Tapi apa? Tetap apa? Kita Semangat. menginspirasi Oke, tetap menginspirasi Indonesia. Baik Pak Eloy, tema yang akan kita bahas ini kan kita akan membahas mengenai 3 kunci kesuksesan. Ya. Kalau kita berbicara kesuksesan, ada hubungannya nggak sih dengan motivasi gitu, yang kita udah bahas di episode lalu gitu? Kira-kira? Banget Ya, ada ya. Sebetulnya kan 3 kunci kesuksesan ini juga ini hanya untuk menolong kita supaya bahasan kita malam ini lebih mudah untuk dimengerti. Ya, dari beberapa episode yang lalu kan sudah kita bicarakan bahkan apa sih arti kesuksesan. Jadi tidak hanya 3 hal ini sebenarnya ya. Jadi kan kalau di dalam Success Triangle Principles yang sudah kita bahas, itu kan ada personal mastery, ada interpersonal mastery, ada leadership mastery. Jadi pemirsa kalau masih ingat, kita sudah membahas itu di awal-awal pertemuan kita dulu. Bahwa personal mastery itu berbicara mengenai motivasi. Di mana kita mengenal diri sendiri dan kita mengarahkan diri sendiri. Di dalamnya bahkan ada 5 hal. Attitude. Believe. Goals. Ada yang keempat namanya action, kerja keras. Dan yang terakhir adalah endurance. Apa itu? Waktu kita lagi jatuh, waktu kita lagi gagal, ya kita harus bangkit kembali. Itu di yang namanya personal mastery. Nah, kalau kita sudah punya yang namanya kemampuan untuk mengenal diri dan memimpin diri sendiri, maka kita muncul dengan yang namanya interpersonal mastery. Nah, interpersonal itu adalah kemampuan membangun hubungan dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Orang menyebutnya teamwork. Di dalamnya dimulai dari apa? People skill. Di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ada komunikasi. Dan yang terakhir adalah sinergi. Sinergi itu bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi 1 tambah 1 sudah 10, sudah 100, bahkan 1000. Kenapa? Karena kelemahan saya ditutupi oleh Natalie. Kelemahan Natalie saya tutupin dengan kekuatan saya. Baru nanti berbicara mengenai yang ketiga, yang paling atas namanya leadership. Nah, leadership berbicara mengenai influence, berbicara bagaimana kita mempengaruhi orang lain, bagaimana membuat orang lain itu bekerja bersama-sama dengan kita di dalam mencapai satu visi bersama. Jadi di dalamnya ada 5 hal, ada purpose, ada servantship, ada character, ada competencies, ada legacy. Kita belum bahas ini. Dan banyak sekali. Nah, malam ini kita memang mengambil temanya 3 kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan ini adalah bagian dari 3 yang besar tadi. Dan alasannya kenapa kita menggunakan 3 kunci kesuksesan untuk membantu kita. Untuk apa? Supaya diskusi ini lebih tajam. Kepada 3 hal tersebut. Pada 3 hal tersebut kira-kira apa aja tuh 3 kunci kesuksesan itu? Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kan kita berbicara mengenai rethinking motivation. Rethinking motivation ketika kita mengajak para pemirsa untuk yuk kita pikirkan ulang, jangan-jangan kita tuh salah mengerti loh tentang motivasi selama ini. Ketika kita berpikir, oh pokoknya orang itu termotivasi kalau dia dibayar. Enggak juga loh ternyata, karena di 1 bulan pertama, 3 bulan pertama, ketika gaji seseorang dinaikin, dia termotivasi. Tetapi apakah itu akan menolong dia untuk termotivasi seterusnya? Tidak.
Nah, jadi minggu lalu kita sudah berbicara mengenai ini sebagai review bagi pemirsa yang baru menyaksikan kita minggu ini, karena ini kan sebetulnya series, ya. Iya, betul. Jadi minggu lalu, Rethinking Motivation, kita berbicara mengenai 3 sumber dari motivasi di dalam bekerja. Yang pertama, the work itself, pekerjaan itu sendiri. Yang memotivasi kita memotivasi kita. Kenapa? Karena hobi. Hobi. Jadi orang ya suka berbicara di depan publik seperti saya, itu hobi. Karena hobi. Nah, tetapi ada yang kedua yang namanya adalah karena identity. Ada values, ada prinsip, ada nilai-nilai. Apa itu? Itu dampak dari pekerjaan. Jadi sekali lagi, seseorang nggak suka menjadi seorang perawat karena dia harus bekerja di waktu malam. Tetapi kenapa kok dia menjadi perawat? Karena ketika dia menolong para pasien, pasiennya terbantu, dia happy. Jadi dampak dari pekerjaannya yang membuat dia bahagia. Oke, yang membuat dia termotivasi. Termotivasi, ya. Dan yang ketiga, yang minggu lalu kita bicara mengenai potensial. Apa itu? Dampak juga, tetapi dampak untuk dirinya sendiri. Ketika akhirnya dia harus belajar biologi, karena nanti waktu kuliah dia mau jadi seorang dokter. Dia suka nggak biologinya? Sebetulnya tidak. Tapi kenapa dia belajar termotivasi? Karena biologi itu dengan nilai yang bagus menolong untuk mendapat potensi terbaiknya. Apa itu? Menjadi seorang dokter yang hebat. Itu adalah 3 P dari direct motives. Minggu lalu sudah dibahas. Ya, betul. Secara cepat saja, dari indirect motives ada juga 3. Yang pertama adalah emotional, yang kedua adalah economic, yang ketiga adalah inertia. Emotional, di mana orang bekerja untuk apa? Mencari pujian, mencari pengakuan, atau menghindari dimarahin sama bosnya. Kenapa kamu pergi bekerja? Ya kalau nggak pergi bekerja, nanti dimolin sama bos saya. Nah, yang berikutnya namanya economic. Kenapa bekerja? Untuk dapat duit. Loh, buat apa? Ya banyak. Harus bayar kos-kosan. Yang mau menikah harus harus mempersiapkan uang untuk biaya pernikahan. Nah, yang paling terakhir dan harapan saya tidak ada pemirsa yang bekerja karena alasan ini, namanya adalah inertia. Apa itu? Karena sekedar rutinitas saja. Nah, ini kita minggu ini mau masuk lebih mendalam, di mana kita berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama adalah cintai pekerjaan Anda. Yang kedua, bekerja sesuai bakat. Dan yang ketiga, fokus. Baik pemirsa, biar pemirsa KTV juga bisa lebih fokus mengenai pembicaraan kita kali ini. Kita akan commercial break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk, hanya di KTV Televisi Kota Kita.